Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai elektrokimia part 3, yaitu elektrolisis ya. Nah, dalam elektrolisis ini nanti energi listrik akan diubah menjadi energi kimia. Nah, apa sih definisi dari elektrolisis ini? Kita lihat dari katanya saja ada lisis ya adik-adik. Lisis itu artinya adalah penguraian, pemecahan gitu ya lisis. Jadi pengertian elektrolisis sendiri, penguraian elektrolit oleh arus listrik searah. Jadi nanti ada dua elektroda dihubungkan ke sumber arus, lalu dialirkan ke dalam larutan elektrolit. Nah, pada kelas 10 kita kan sudah pelajari ya bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, gitu ya, dan memiliki anion dan kation. Oke. Nah, jika arus listrik ini nanti dialirkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan terjadilah pergerakan ion-ion yang berada di dalam larutan elektrolit ini. Jadi, ion positifnya ya, itu nanti akan tertarik ke kutub negatif dan ion negatifnya akan tertarik ke kutub positif. Dimana di sini nanti dalam kutub negatif akan terjadi reduksi dan dalam kutub positif akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, sesuai yang kita pelajari di awal ya, perbedaan antara elektrolisis dengan sel volta. Jika dalam elektrolisis itu adalah kenap ya, katoda negatif, anoda positif kutubnya ya, tapi sama, katoda tetap mengalami reduksi dan dalam anoda akan terjadi oksidasi. Jadi kira-kira seperti ini animasinya. Jadi kita bisa lihat di sini ion positifnya tertarik ke kutub negatif ya, yang berasal dari sumber arus, jadi itu adalah katodanya. Dan ion negatif akan tertarik ke kutub positif dan itu jadi anodanya. Nah, berikutnya ion positif itu akan dibebaskan dan atau direduksi menjadi spesies-spesies yang netral. Begitu juga di anoda. Nanti akan dioksidasi dan akan menjadi spesies yang juga bersifat netral. Artinya di sini adalah reaksinya itu akan terjadi di daerah atau di sekitar elektroda-elektroda yang dicelupkan. Nah, gitu ya. Nah, reaksi-reaksi apa yang berlangsung baik di katoda maupun yang di anoda. Nah, itu yang akan kita pelajari berikutnya. Ini dia reaksi-reaksi pada katoda dan reaksi-reaksi pada anoda. Apa itu sih yang terjadi pada elektroda yang berkutub positif dan elektroda yang berada di kutub negatifnya? Oke, yang pertama kita akan bahas reaksi yang terjadi pada katoda, yaitu berasal dari ion logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan mangan. Nah, ini adalah ion-ion logam aktif sehingga dia tidak akan tereduksi. Jadi ketika di elektrolisis nanti justru airlah yang tereduksi. Oke, menjadi gas hidrogen dan ion OH- sesuai dengan reaksi di sini ya adik-adik, 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah gas hidrogen. Tapi ini bentuknya adalah larutan ya. Berbeda jika nanti bentuknya adalah lelehan, itu udah di poin keempat. Oke, yang kedua, nah jika berasal dari logam golongan lain ya selain yang pertama ini, maka yang akan tereduksi adalah ion logamnya itu sendiri. Oke, misalkan nih, ini kan Cu nih ya, Cu 2 positif misalkan. Oke, itu kan bukan logam-logam aktif, maka ini akan tereduksi sendiri. Ini maksud saya Mn2 positif itu adalah, M itu adalah logamnya ya, jadi Cu muatannya berapa? 2 positif ditambah, oke, di sini kan jika di sini N, di sini juga N. Artinya jika di sini 2, berarti ini juga 2 M-. Nah, gitu ya. Menjadi M-nya adalah logam tadi, yaitu Cu. Nah, gitu. Jadi, kalau misalnya berasal dari logam-logam lain, selain logam-logam yang di atas, itu akan terbentuk endapan logam itu sendiri jika di elektrolisis ya. Oke, yang ketiga, jika berasal dari ion H+ atau ion asam. Nah, ini akan direduksi menjadi gas hidrogen menurut persamaan di sini ya. 2H positif tambah 2 M- menjadi H2. Nah, ini bentuknya adalah gas. Oke, juga gas ya adik-adik. Nah, yang keempat, jika berasal dari leburan atau lelehan ya. Kayak jika leburan dan lelehan itu kan
berarti tidak ada kandungan air di dalamnya. Sehingga ketika misalkan ada ion Na positif ya, tapi ini berupa lelehan bukan larutan, nah berarti walaupun Na adalah golongan 1A, tapi karena bukan dalam bentuk larutan melainkan lelehan, maka reaksi yang terjadi adalah ionnya sendiri yang akan tereduksi. Gitu ya. Nanti kita lihat di soal. Apa sih perbedaan antara lelehan dan larutan? Bagaimana cara menuliskan reaksinya gitu ya adik-adik. Yang berikutnya adalah reaksi yang terjadi pada anoda. Yang pertama, jika berasal dari ion sisa asam oksi, artinya itu ion sisa asam yang beroksigen seperti ini nih, SO42-, NO3-, ini kan semua mengandung oksigen ya, jadi ini adalah asam oksi. Nah, ion-ion sisa asam oksi ini itu tidak akan teroksidasi jika dielektrolisis. Nah, malahan airlah yang akan teroksidasi. Menurut persamaan di sini 2H2O menjadi 4H positif tambah O2 tambah 4 elektron. Yang kedua, jika berasal dari ion Cl-, Br-, I-, F- itu akan teroksidasi menjadi gasnya. Contohnya nih, misalkan ada Cl- ya. Jadi kita tuliskan di sini 2 Cl- menjadi X-nya jadi Cl2 ditambah 2 M-. Nah, ini bentuknya adalah gas ya. Nah, itu dia. Yang ketiga, jika berasal dari ion OH-, basah ya adik-adik, berarti akan teroksidasi menjadi gas oksigen menurut persamaan reaksi di sini. Yang keempat, nah di sini jika menggunakan elektroda selain platina, emas, dan karbon, maka logamnya tersebut yang akan teroksidasi menurut persamaan di sini. Misalkan nih di anoda nanti menggunakan elektroda, misalkan itu adalah Cu. Nah, Cu kan bukan termasuk ke dalam elektroda yang inert ya, sehingga dia akan teroksidasi menurut persamaan Cu menjadi, nah biasanya Cu itu teroksidasi menjadi ion 2 positif ya, Cu2 positif tambah 2 elektron. Nah gitu ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, pada katoda kita harus memperhatikan dia bentuknya apa, larutan atau lelehan, gitu ya. Berikutnya kalau di anoda yang harus kita perhatikan itu adalah elektroda yang digunakan apa dulu. Nah, kalau misalkan platina, emas, dan karbon, maka kita bisa terapkan yang tiga ini, tergantung nanti yang mana ya. Oke, nah itu dia adik-adik mengenai reaksi pada katoda dan reaksi pada anoda. Sedikit tambahan ya adik-adik. Misalkan nanti ada pada anoda ada ion Cn, cyanida ya. Nah, ini reaksi menjadi seperti ini, 2 Cn- menjadi gas cyanida ditambah 2 elektron. Nah, ini tambahan ya reaksinya, tambah lagi misalkan oksigen ya adik-adik. Kalau misalkan oksigen itu maka menjadi 2O2- menjadi gas oksigen ditambah 4 elektron. Ini tambahan jika ada ion cyanida dan ion oksigen. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang sering keluar di soal saja. Nah, itu dia mengenai materi elektrolisis ya. Mari kita bahas soal-soalnya. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas juga mengenai hukum Faraday. Oke, mari kita lihat soal yang pertama. Tentukan reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan NaCl. Bentuknya larutan ya. Menggunakan elektroda platina. Kalau platina kan inert, jadi udah nggak masalah ya. Nah, cara mengerjakan seperti ini adik-adik. NaCl itu kan kalau ionisasinya itu kan berarti menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Cl negatif. Nah, berikutnya adik-adik, ketika elektrolisis berarti ada katoda dan ada anoda. Katoda itu adalah kutub negatif, anoda adalah kutub positif. Nah, karena katoda kutub negatif, maka ion positif akan pergi ke katoda. Ion negatif akan pergi ke anoda. Nah, sekarang ion Na positifnya nih, itu berarti berada di katoda. Nah, adik-adik ingat ya bahwa Na adalah golongan 1A. Maka, kita lihat kembali, jika berasal dari golongan 1A, 2A, aluminium dan manga, maka ini reaksi yang terjadi. Jadi ini kita tulis kembali,
Oke, kita tulis di sini, maka menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi gas hidrogen ditambah 2 OH-. Nah, itu ya. Oke, berikutnya Cl-. Cl- itu akan pergi ke anoda. Kita lihat lagi Cl. Kalau di anoda gimana nih? Ion Cl, nah ini reaksinya. Berarti ini ya, tadi kita sudah tuliskan. Jadi 2Cl- menjadi gas Cl2 ditambah 2 elektron. Oke, jika ditanyakan apakah yang terbentuk di sekitar katoda? Nah, yang terjadi di sekitar katoda itu akan timbul gelembung gas, dan gelembung gas itu adalah gelembung hidrogen. Nah, dan juga di sekitar katoda itu pH-nya akan semakin basah. Mengapa? Karena menghasilkan ion OH-, ya kan? Di sini ada OH-nya. Sedangkan di anoda juga akan terbentuk gas, tapi gas tersebut adalah gas klorida atau Cl2. Maka reaksi totalnya ya, reaksinya menjadi, ini elektronnya bisa kita eliminasi. Oke, maka menjadi, kita tuliskan di sini 2H2O ditambah 2Cl- menjadi gas hidrogen, gas klorin, dan ion OH-. Nah, itu dia yang terjadi ya. Oke, berikutnya kita lihat tentukan reaksi yang terjadi pada elektrolisis lelehan NaCl. Nah, di sini bentuknya lelehan. Oke, sama seperti yang tadi, NaCl jika diionkan kan menjadi Na positif ditambah Cl-. Oke, kita tulis lagi seperti tadi, katoda positif, anoda negatif. Nah, karena ya ini bentuknya lelehan NaCl, berarti tidak mengandung air. Kalau seperti yang tadi itu ya, itu airnya akan tereduksi lebih dulu. Nah, sedangkan di sini airnya nggak ada. Berarti siapa yang akan direduksi? Yang akan direduksi adalah Na itu sendiri ya. Sesuai dengan yang keempat ya, poin di sini. Jika berasal dari leburan atau lelehan, maka ionnya sendiri yang akan tereduksi. Maka menjadi Na positif ya, ditambah di sini kan ionnya muatannya positif 1, berarti sini elektronnya juga hanya ada 1, menjadi Na. Nah, ini endapan natrium solid ya. Sedangkan di anoda, nah di anoda kan permasalahannya dia elektrodanya apa gitu. Karena di sini elektrodanya tetap elektroda inert, jadi nggak masalah, tetap aja sih Cl-nya. Sehingga reaksinya sama dengan yang soal yang sebelumnya, yaitu 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, adik-adik ini kita kali 2 yang atasnya ya. Berarti ini 2. Kenapa dikali 2, Kak? Ini supaya bisa dieliminasi ya. Sebenarnya harus ditulis ulang sih, tapi agak ribet. Lebih lama menurut saya ya. Jadi, 2 Na positif ditambah 2 Cl- menjadi 2 Na ditambah Cl2. Nah, ini kan NaCl tadi ya. Berarti 2 NaCl menjadi 2Na tambah Cl2. Jadi di katoda akan terbentuk endapan natrium dan di anoda akan terbentuk gas klorin. Nah, itu dia. Berbeda ya adik-adik kalau bentuknya larutan ataupun lelehan. Nah, itu dia. Oke. Berikutnya, kita bahas soal yang ketiga. Tentukan reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan FeOH3 kali menggunakan elektroda karbon. Oke. Sama seperti tadi, kita lihat ini larutan. Oke, kita ionisasi dulu FeOH 3 kali. Jika diionisasikan menjadi Fe3 positif ditambah 3 OH- ya. Oke, saya harap adik-adik sudah paham mengenai ionisasi ya adik-adik ya. Oke, reaksi yang terjadi di katoda dan yang terjadi di anoda. Nah, sekarang kita lihat. Ion Fe3 positif di sini bukan ion berasal dari golongan 1A, 2A, aluminium maupun Mn. Maka yang akan tereduksi adalah dia sendiri ya. Oke, itu di poin yang kedua di tabel yang sudah saya jelaskan. Berarti di sini
dia akan tereduksi sendiri. Fe3 positif tambah 3 elektron menjadi endapan besi, Fe solid ya, ini endapan. Oke, nah berikutnya di anoda itu berarti kita lihat yang ion negatifnya itu OH-. Nah, kita lihat lagi OH-. OH- di sini. Nah, ini reaksi yang akan terjadi ya. 4 OH-, 4 OH- menjadi 2H2O ditambah O2 tambah 4 elektron. Oke, itu ya. Jadi kalau katoda lihat yang positifnya aja, terus kita lihat lagi ke tabel gitu ya adik-adik. Kalau anoda lihat ion negatifnya, lalu kita lihat ini ion negatif gimana nih sesuai dengan yang di tabel tadi. Kita ikut seperti itu aja ya. Oke, berikutnya ini berarti atas supaya jumlah elektronnya sama, ini atas kali 4, ini berarti ini bawah kali 3 ya adik-adik. Oke, saya tuliskan ulang saja ya. Maka jika ditulis ulang menjadi 4 Fe3 positif ditambah 12 elektron menjadi 4 Fe. Lalu di bawah ini 4 kali 3 berarti 12 OH- menjadi 6H2O tambah 3O2 tambah 12 elektron. Nah, elektronnya kita eliminasi, maka reaksi akhir menjadi 4 Fe3 positif ditambah 12 OH- menjadi 4 Fe tambah 6H2O tambah 3O2. Jadi jika ditanya apa yang terbentuk di katoda akan terbentuk endapan besi. Sedangkan di anoda akan terbentuk gelembung-gelembung gas dan gelembung tersebut adalah gas oksigen. Oke, nah ya maaf tadi saya belum memperhatikan nih elektrodanya karbon ya, jadi nggak masalah ini inert juga. Jadi di anoda tetap kita lihat yang di sini. Oke, yang terakhir soalnya tentukan reaksi yang terjadi pada elektrolisis lelehan FeOH 3 kali menggunakan elektroda Cu. Oke, elektroda Cu ini bukan elektroda inert, maka nanti di anoda yang akan teroksidasi adalah elektrodanya ini. Nah, adik-adik, kita tuliskan dulu ionisasi dari besi 3 oksida ini, hidroksida ini maaf, itu menjadi Fe3 positif ditambah 3 OH-. Nah, berikutnya di katoda dan di anoda, katoda itu ion kutub negatif ya. Oke. Nah, karena ini merupakan lelehan, nah Kak, gimana kalau yang ini lelehan juga? Nggak masalah ya. Kenapa? Karena besi ini bukan berasal dari logam golongan 1A, 2A maupun aluminium dan mangan. Sehingga reaksinya pasti sama, walaupun dia larutan dan lelehan. Yaitu Fe3 positif ditambah 3 elektron menjadi endapan besi. Nah, itu dia. Berikutnya di anoda, karena di sini menggunakan elektroda Cu atau tembaga, maka bukan OH-nya yang akan teroksidasi, melainkan apa? Melainkan Cu-nya. Cu akan teroksidasi menjadi Cu2 positif tambah 2 elektron. Oke, supaya jumlahnya sama, berarti di atas kali 2, bawah kali 3, kita tuliskan reaksi menjadi 2 Fe3 positif ditambah 6 elektron menjadi 2 Fe. Lalu di sini 3 Cu menjadi 3 Cu2 positif ditambah 6 elektron. Oke, ini kita eliminasi, maka reaksi totalnya adalah 2 Fe3 positif ditambah 3 Cu menjadi 2 positif. Nah, jadi kalau ditanya apa sih yang terjadi di katoda akan terbentuk endapan besi, dan di anoda elektrodanya akan mengion atau teroksidasi menjadi ion-ionnya. Nah, gitu beda ya adik-adik ya, karena di sini ada elektroda yang berbeda. Oke, saya harap adik-adik sudah paham
mengenai meneruskan reaksi dari suatu elektrolisis. Yang terakhir ada soal ya, biaya berganda. Soalnya adalah pada elektrolisis larutan CuSO4 akan terbentuk. Nah, adik-adik kita anggap elektrodanya adalah elektroda inert karena tidak diketahui pada soal ya. Oke, kita ionisasikan dulu tembaga 2 sulfatnya atau CuSO4. Jika kita ionisasikan menjadi Cu2 positif ditambah SO4 2-. Oke, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah, karena ini katoda kutubnya negatif, dia akan menangkap ion positif Cu. Cu itu bukan ion yang aktif ya, berarti dia akan tereduksi sendiri. Cu2 positif, tambah 2 elektron menjadi Cu. Ini sesuai tabel lagi adik-adik, kita tetap bertumpuan ke tabel. Berikutnya SO4 2-. Nah, ini adalah ion sisa asam oksi. Saya akan perlihatkan kembali. Jika ion sisa asam oksi, maka reaksi yang terjadi adalah oksidasi dari air. Nah, ini ya. Mari kita tulis. Maka air akan teroksidasi menjadi 2H2O menjadi 4H positif ditambah gas oksigen ditambah 4 elektron. Nah, itu ya. Oke, kita lihat ya. Pilihannya gas hidrogen di katoda. Di katoda tidak ada gas hidrogen ya adik-adik. B. Logam tembaga di anoda. Di anoda tidak ada logam tembaga ya. Logam tembaga itu di katoda. Berarti ini salah. Lalu gas oksigen di katoda. Di katoda tidak terbentuk gas oksigen. Gas SO2 di anoda tidak ada gas SO2. Ion hidrogen di anoda. Kita lihat di anoda apakah terbentuk ion hidrogen? Ya, benar ya. Di sini ada ion hidrogen. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Dan juga kalau misalkan sebagai tambahan, pH di sekitar anoda akan semakin kecil ya, karena akan semakin asam maksudnya, karena terbentuk ion hidrogen ini. Nah, itu dia adik-adik pembahasan kita mengenai reaksi-reaksi elektrolisis. Oke, semoga bermanfaat. Berikutnya kita akan bahas mengenai hukum Faraday ya, beserta dengan soal-soalnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu dukung dengan cara di like, subscribe, dan dibagikan. Oke, terima kasih.